Tapi mereka punya kerinduan sangat luar biasa. Sampai kita punya hati ini rasa seperti mereka terbuka buat kami. Biasanya kalau begitu hati kita sudah mulai tidak rasa enak ya, tidak rasa nyaman. Tapi lihat kerinduan mereka sama seperti gumpalan batu yang baru didoi dari gunung batu belum berbentuk. Jadi masuk di dalam satu persekutuan yang kira-kira pelan-pelan mau bentuk mereka jadi orang begitu. Jadi walaupun keadaan mereka begitu, tapi di hati kami seperti rasa sayang sama mereka. Karena mereka seperti tidak tahu tangan kiri, tidak tahu tangan kanan. Sama seperti apa yang terjadi di Ninewi, tidak tahu tangan kiri, tangan kanan. Mereka ngomong dengan kita siripinan, pias keluar rokok, bau sopi. Tapi mereka rindu sesuatu. Mereka rindu perubahan. Mereka rindu transformasi. Mereka rindu sesuatu yang baru. Sampai Bapak Ibu, kita tiba lalu mulai acara. Dari awal kita saksikan orang-orang itu menangis, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi tunduk nangis. Ada yang saya lihat mereka menangis sampai tidak bisa tahan mulut, mereka pegang, mereka punya mulut begini supaya tidak bisa berteriak. Mereka rindu Tuhan, mereka rindu sebuah perubahan. Waktu pemberitaan firman Tuhan yang pendek dan diajak untuk menyerahkan diri, semua orang, pendetanya juga, ibu pendeta yang adalah pendeta juga dicamplong, angkat tangan. Roh Allah bekerja luar biasa. Ini yang disebut anugerah. Kasih karunia datang kepada kita, tidak mau lihat lu tukang rokok, tidak mau lihat lu tukang minum sopi atau belum tahu sesuatu. Ini yang disebut anugerah. Tapi waktu anugerah itu datang, kita tidak boleh main-main dengan anugerah itu. Kita mesti belajar berubah. Dan saya lihat orang di Olmova akan bangkit dan mereka akan berubah karena kerinduan yang besar. Bayangkan tanggal 14 yang lalu, 14 Agustus mereka datang ibadah di sini kan. Kita belum ngomong apa-apa, mereka pulang. Mereka sudah bercerita di antara mereka waktu saya pergi, mereka cerita sama saya. Pendetanya cerita, beberapa tokoh dalam jemaat itu cerita, mereka bilang begini, kita mulai sekarang gosok gigi berisi. Kita mulai hati-hati, kalau bisa berhenti rokok, berhenti minum, kalau bisa waktu pergi nah kita dibaptis. Padahal kita belum ngomong apa-apa. Saya cerita ini dengan tujuan kita hati-hati, karena jangan sampai firman Allah berkata, yang terkemudian akan menjadi yang pertama, dan yang pertama jadi terkebelakang. Jangan sampai kita sudah ada dalam kelompok karismatik Pentakosta sekian lama, tapi kita tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berkembang, tidak pernah maju. Kita stagnan, kita bertahan dalam keadaan kita, sehingga tidak ada perubahan dalam hidup. Bayangkan mereka tidak ada gedung gereja lagi, tidak ada kursi, tidak ada tempat duduk. Kita kirim terpal 6 yang besar-besar, mereka bikin tenda. Itu tenda 6 tidak bisa muat mereka. Mereka mesti pinjam kursi. Saya tanya, ini sewa berapa satu kursi? 1.000. Nah mereka baru mulai berkumpul dan mereka tidak bawa apa-apa, keluar dari gereja demi gedung juga demi ambil, kursi juga ambil, sound system juga diambil, semua diambil. Jadi mereka tidak punya apa-apa.
Tapi semangat perubahan itu tinggi sekali. Kita berikan dulu sanjungan dari kita. Kita belasan mobil dari sini pergi. Dan begitu tiba kita disambut dengan hati yang bagaimana rindu Tuhan begitu. Waktu Natonis menyambut belasan pendeta yang pergi. Berapa Pak? 12 pendeta yang pergi. Itu mulai dari acara Natonis yang bersair itu. Dia bersair sampai mata berkaca-kaca, sampai terakhir menangis, sampai tutup mulut ini. Takut suara keluar. Waktu pemancangan tiang gereja, papan nama gereja, itu semua lari kasih tinggal, itu kursi-kursi datang berkerumun dengan pendeta, berkerumun dengan kitab. Semua memegang itu tiang, pasang tiang nama dari gereja. Kita doakan ya, sebab saya bilang sama pendeta dan jemaat di situ, bahwa kita dari gereja ini bayar tiap minggu kursi yang mereka sewa 200 sampai 300 kursi, selain mereka punya bangku-bangku pinjam dari mana-mana. Dan tiap minggu kita bayar karena mereka belum punya. Kita tidak bisa kumpul harta di dunia ini untuk kekayaan kita. Kita mati, kita tidak bawa tuh. Gereja itu tidak boleh simpan terlalu uang. Kalau ada uang buat misi, kirim. Lebih baik gereja ini habis uang daripada simpan uang. Untuk uang-uang itu berubah menjadi manusia, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Waktu kami pulang, rombongan musik dan sound itu ada yang pakai motor. Jadi banyak yang pakai motor pergi juga. Waktu pulang di tengah jalan, belum di tengah jalan, baru beberapa ratus meter dari tempat penresmian itu, ibu-ibu menangis sepanjang jalan. Nah, mereka bilang, aduh, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari itu. Mereka menangis, bibir merah. Tapi kita lihat bahwa Tuhan jamah mereka, dan pasti mereka berubah. Ada bengkel yang di tengah jalan, ada Dendi punya motor rusak, jadi harus perbaiki di situ. Tuhan bengkel bilang, kami semua gereja di situ. Kami semua ada di situ. Mau bayar Tuhan bengkelnya bilang, tak usah. Ini di kampung orang belum bertobat betul, semua ngerti yang begini. Mari kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat. Saya waktu katakan yang mau menyadari firman Tuhan pada siang, karena itu jam 1 ke jam 2 ya, jam 2 siang. Selain dari semua angkat tangan, saya lihat Pak Pendeta angkat tangan. Ibu Pendeta yang adalah ketua majelis gereja Sion di Camplong angkat tangan. Mereka menyerahkan diri. Nah, kalau pendeta sebegitu, pasti jemaatnya yang dipimpin juga akan mengalami perubahan. Jadi sekali lagi ya, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mengapa harus menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat? Why become strong Christian? Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat? Sebagai jemaat. Karena dalam perjalanan
iman ini kita akan didera dengan banyak kesukaran. Kita tidak bisa menyangkal itu. Kesukaran ini mulai dari kesukaran wabah yang mendera kita, COVID-19, monkeypox, cacar kode atau cacar monyet, lalu bermacam-macam penyakit lain menimpa hidup ini. Dari segi ekonomi, tambah minyak naik, tambah semua naik, pasti mahal. Kita mesti kokoh kuat. Situasi di bidang rohani pun tantangannya berat. Tadi malam saya nonton vikaris yang mencabuli 6 jemaat di Alor. Polisi dia lari datang di Kupang, tangkap bawa pergi. Tadi malam saya nonton, ternyata dari 6 naik menjadi 11 orang yang dia cabuli. Tantangan dan kesulitan ini menghimpit kita semua, mempermalukan kita semua. Situasi dan keadaan Sambo bikin kita kekristenan tambah mengalami pressure yang kuat. Kita didera dari segi politik. Sudah tidak ada politik yang menarik. Semua sedang merusak moral dan etika kita ketika kita tidak kuat. Sebab semua akan bergerak dengan uang untuk mendesak kita memilih siapa. Mazmur 119 ayat 153, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Nah, ini yang diharapkan untuk menjadi kokoh dan kuat, sebab kesukaran, kesulitan ini ada di sekitar kita. Pemazmur memasmurkannya, melantunkannya, bahwa kesengsaraan dari segala segi ini menimpa kehidupan kita. Kehidupan beretika, bermoral juga telah membuat kita kadang-kadang menjadi tak berdaya. Berapa banyak orang hancur moral dan etikanya karena keadaan moral etika yang buruk telah mewarnai seluruh dunia. Perkawinan sejenis, lesbian, homoseks, perusakan rumah tangga oknum yang lain terhadap rumah tangga orang, pergaulan yang tidak menjadi panutan dan contoh. Ini kesukaran besar buat orang tua, kesukaran besar buat pendeta, kesukaran besar buat aktivis gereja, kesukaran besar buat kita semua. Sebab kita rindu supaya ada kehidupan normal yang baik, tapi digerus dengan situasi yang buruk. Jadi baik dari penyakit, baik dari ekonomi, baik dari kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan politik, semua diwarnai dengan keadaan yang menyusahkan. Itu sebabnya pagi ini saya menyampaikan sebuah subtema, mengapa harus menjadi orang Kristen yang kokoh. Karena memang kita ada dalam keadaan ini. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, harus kokoh. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini tinggal kita punya kekokohan iman dan percaya. Sebab Tuhan sudah bilang bahwa memang itu semua pasti terjadi. Semua itu akan
ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa Tuhan sudah mengalahkannya. Untuk menikmati kemenangan itu, kita mesti kokoh di dalam iman percaya. Sebab di mana-mana kita dibujuk untuk berbuat dosa, di mana-mana kita dipengaruhi untuk berbuat dosa, di mana-mana kita diwarnai dengan warna-warna gelap, tidak ada warna terang. Anda nonton televisi saja, banyak yang mewarnai otak dan hati kita dengan perkara-perkara tidak benar. Anda buka HP saudara sekarang, Anda mau atau tidak mau, film porno keluar di HP saudara, promosi porno keluar di HP saudara. Anda mau atau tidak mau, itu masuk secara otomatis ke dalam HP gadget saudara. Anda mau atau tidak mau, Bapak Ibu mau atau tidak mau, berita hoax masuk di sana. Dan kalau kita tidak teliti, kita terbalik di sana. Jadi mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Why become a strong Christian? Karena memang ini semua ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menyangka. Kita tidak bisa lari menjauh dari semua ada di sekitar kita. Nah, tinggal sekarang kita bisa jadi kokoh atau tidak. Kalau kita mau kokoh, berarti kita sungguh di dalam Tuhan. Jam doa kita pergunakan baik, jam baca Alkitab kita pergunakan baik, jam ibadah kita pergunakan baik, tutur bicara kita gunakan secara baik, pergaulan kita gunakan secara baik, sepak terjang kita pergunakan secara baik, tempat di mana kita bekerja kita jadi contoh dan teladan di sana. Baru kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat, become a strong Christian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, lebih daripada itu, Matius 10 ayat 16. Tuhan Yesus saja ngomong dan Tuhan Yesus saja bilang bahwa kita semua ini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kalau serigala ini bicara tentang segala kesukaran yang membahayakan kita, itu Tuhan bilang kita ada di tengah-tengah. Kalau lesbian, homoseks, korupsi, berbohong, dusta, percabulan, persinahan, kumpul kebo, perbuatan jahat itu serigala, kita ditaruh di tengah-tengah. Kita bisa kuat atau tidak? Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah segala kesukaran itu, kesulitan itu. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksud analogi ini? Suruh cerdik dan tulus. Karena dengan cara itu kita bisa berdiri kokoh. We become strong in Christianity. Kita akan menjadi kokoh di dalam kekristenan kita. Sebab kalau tidak, kita hancur. Karena firman Allah berkata, Tuhan tahu kita di tengah-tengah itu serigala. Dan kalau kita coba kembangkan makna serigala itu, di tengah pelacuran, di tengah persinahan, di tengah lesbian, di tengah homoseks, di tengah korupsi, di tengah kumpul kebo, di tengah pemabukan, perjudian, di tengah moral yang rusak, di tengah segala keadaan yang buruk. Ini firman Allah bilang, Tuhan Yesus bilang, saya tahu kamu di sana. Untuk apa? Mendapatkan the Christianity become strong. Untuk mendapatkan orang Kristen yang menjadi kokoh dan kuat. Ada. Sebab tanpa ujian dan tantangan dan kita menang, kita tidak bisa disebut kokoh dan kuat. Jadi kalau ada kesulitan, ada godaan, ada
rujukan untuk berbuat dosa. Ingat ini firman agar kita kokoh. Oh, Tuhan taruh saya di tengah-tengah itu semua. Tujuan Tuhan untuk mendapatkan kekokohan. Apa kita kokoh atau tidak? Nah, untuk kokoh itu hanya satu saja. Yohanes pasal 1 ayat 12. Seberapa banyak orang yang menerimanya, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti anak-anak kokoh. Tuhan Allah kokoh. Nah, kita anak-anak Allah ya kokoh, kuat. Sistem daripada surga punya pemerintahan itu kerajaan. Bukan republik, bukan demokrat, tapi kerajaan. Kalau kerajaan itu kepemimpinan tidak pernah beranjak daripada turunan raja. Anda lihat ini kematian Elizabeth II. Ratu Elizabeth 10 hari mereka berkabung, nanti berkubur. Mati itu hari besok anaknya langsung ganti jadi raja. Tidak boleh orang lain jadi raja. Hari pertama itu dia jadi raja. Waktu itu semua parlemen, semua perdana menterinya, pembesar rakyatnya semua tunduk di hadapan dia. Dia walaupun pernah ada cacatnya karena dia punya skandal dengan perempuan yang sekarang jadi istrinya ini setelah Lady Di mati kan, atau masih hidup tidak tahu. Orang lupa itu semua waktu dia dilantik menjadi raja. Nah, firman Allah berkata kalau kita menerima Kristus, kita anak-anak raja. Warisan raja itu ada pada kita. Sebagaimana yang kita saksikan itu, Ratu Elizabeth meninggal kemarin dulu, lalu anaknya langsung menjadi raja. Semua orang tunduk dan takluk. Dia kokoh dan kuat. Tidak ada orang berani ganggu-gugat dia. Nah, kalau kita jadi anak raja, kita akan become strong Christianity in our life. Kita akan menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat dalam hidup kita. Karena apa? Warisan darah raja itu di dalam kita. Jadi walaupun kita di latar belakang orang berdosa, tapi waktu sudah terima Yesus, the greatest changes in our life, satu perubahan besar, terbesar terjadi dalam hidup kita, yaitu dari anak setan menjadi anak raja. Dan dalam peraturan dan hukum-hukum yang kita belajar tentang kehidupan binatang, biar kita ditempatkan di tengah serigala, tapi kalau kita disebut anak raja, maka dalam hubungan kehidupan binatang hutan, singa itu raja. Kalau dia sudah mengaum, dia lu serigala, lu out, lu lari semua. Ketika kita jadi anak raja, kita mengaum, walaupun kita ada di tengah-tengah serigala, semua akan tunduk dan takluk untuk membuktikan bahwa kita orang yang kokoh dan kuat. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa menolak itu. Tapi we must become a strong Christian in faith. Kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh di dalam iman untuk menaklukkan semua ini. Kalau tidak, kita rugi besar. Kalau saudara lihat sejarah Sambo, Anda bayangkan
Kalau dia lulusan daripada akademi kepolisian, berarti dia lulus dari satu balok lubang di sini. Dulu balok lubang satu. Itu memerlukan berapa puluh tahun dan karya yang seperti apa sampai naik dari 2 bintang. Seketika semua lenyap. Seketika semua lenyap. Kenapa? Karena tidak kokoh. Tidak berdiri kokoh. Tidak kuat, gampang terbagi. Gampang termakan serigala. Karena dia tidak jadi anak raja yang sejati. Yang punya roh singa raja hutan. Di sekolah teologi Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Lambang daripada 4 Injil ini, Matius itu lambangnya itu singa yang menunjukkan Yesus raja. Kalau dia raja, dia ngomong semua tunduk. Seperti singa kalau mengaum, semua dia. Bayangkan dari satu balok lubang naik berjuang setengah mati sampai 2 bintang. Sudah mau tinggal beberapa waktu lagi 3 bintang. Jenderal, irjen. Dalam waktu hanya berapa jam, semua sirna. Semua lenyap. Why we must become a strong Christian? Mengapa kita harus pagi ini dengar menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat? Karena kita berada di tengah serigala. Tidak kuat berarti habis. Dan untuk punya kekuatan, caranya sangat mudah, sangat sederhana. Terima dia, Yesus. Menurut Yohanes 1 ayat 12, kita jadi raja, anak-anak raja. Warisan otoritas, wewenang dan wibawa. Raja itu ada di dalam daging. Raja itu mengalir di dalam kita. Sampai istri raja, anak daripada Elizabeth, Ratu Elizabeth, punya istri. Kan itu istri kedua yang tidak disetujui, yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh istana Buckingham. Tidak disetujui. Tetapi berjalannya waktu, sebelum Ratu Elizabeth meninggal, dia sudah membuat pengakuan bahwa dia istri raja. Jadi, mau atau tidak mau, ketika darah raja itu mengalir dalam kita, mau atau tidak mau, akan terjadi pengakuan saudara dan saya adalah anak-anak raja. Berikan senyuman terbaik bagi kita. Istri raja pengganti Ratu Elizabeth, nama Camelia, itu tidak diterima, tidak disetujui. Tapi akhirnya kemarin malam saudara lihat dia dengan raja pengganti ratu, jalan dan semua rakyat memberi hormat, memberi penghargaan. Mereka lupa dia punya latar belakang, mereka lupa dia punya kehidupan lama, mereka lupa semua perbuatan yang salah dari raja. Ketika dilantik, karena itu, sesukar dan sesulit apapun kehidupan ini yang mendera hidup kita, jadilah orang Kristen yang kokoh dan kuat. Pertama Petrus 5 ayat 8. Perlu
kesadaran yang sungguh. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kalau tidak kokoh, surat Petrus bilang, si singa dalam konteks ini bicara tentang, dia bilang, si iblis yang berjalan-jalan keliling seperti singa. Artinya raja setan sedang jalan keliling, yang berteriak-teriak mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat dia telan? Yang tidak kokoh, yang tidak kuat di dalam iman, yang kekristenannya KTP, yang kekristenannya tradisional, yang kekristenannya formalitas, yang kekristenannya ekonomi. Tidak ada transformasi, tidak ada perubahan, tidak ada kepenuhan Roh Kudus, tidak ada kerinduan untuk melayani Tuhan, tidak ada kerinduan menjadi saksi. Ini orang-orang yang lemah, yang gampang diterkam oleh si raja setan. Firman Allah bicara dengan terus terang kepada kita bahwa si raja setan untuk menerkam yang digambarkan ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini dia mau menerkam, dia tidak diam-diam lalu tiba-tiba dia terkam. Tidak, tapi dia teriak-teriak. Firman Allah berkata teriak-teriak, ingat kau beta lalu dari sini, roh singa lewat dari sini, roh cabul lewat dari sini, roh korupsi lewat dari sini, roh perselingkuhan lewat dari sini, mengaum-ngaum. Dia berteriak. Berarti kita tahu dong, kita dengar dong, kita paham dong sebelum dia terkam. Tapi karena kita tidak kokoh dan tidak kuat, tidak paham, dia terkam. Ayat yang ke-9 dia melawan dia dengan iman yang teguh, yang kokoh. Become strong Christianity. Menjadi orang Kristen yang kokoh, punya iman yang teguh. Sebab kalau tidak, kita tergila semua. Kita diterkam semua. Jadi setan tidak pernah telan orang, tangkap orang itu, dia tangkap diam-diam. Tidak. Firman ini dia mengaum-ngaum, artinya dia bel-bel sama kayak orang mau lewat jalan. Kita sedang ada di tengah jalan, dia bel-bel begitu, mengaum-ngaum. Sudah bel tidak mau undur, dia gilas. Kalau dia gilas, siapa yang bodoh? Siapa yang salah? Kita yang bodoh. Kemudian mengaum-ngaum, dia bel-bel tidak mau undur. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu yang di seluruh dunia menanggung pressure yang sama, penderitaan yang sama, kesukaran yang sama, kesulitan yang sama, bujukan iblis yang sama, pengaruh gairah seksual yang sama, yang tidak terkontrol, sama, pengaruh keinginan daging yang sama, pengaruh keinginan tidak menghormati orang lain sama. Tapi ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu. Melengkapi dengan apa? Kekokohan. Bagaimana bisa kokoh? Dia bilang melengkapi. Melengkapinya cara seperti apa? Dia turun dari surga untuk melengkapi kita. Alat perlengkapan sudah turun. Maka itu Yohanes 1 ayat 12, kalau engkau terima alat perlengkapan itu, engkau punya perubahan terjadi secara drastis di dalam dirimu. Dari anak setan menjadi anak raja. Perlengkapan itu make you change, membuat engkau berubah. Jadi kalau sampai di dalam kehidupan ini tidak ada perubahan, itu yang
menjadi masalah, sulit kita kokoh dan kuat. Saya berharap bahwa kita semua ketika mendengar kebenaran, kita mau katakan sisa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita mau gunakan baik-baik berdiri kokoh. Uang yang sisa, saudara bisa hidup. Barang emas di peti penyimpananmu atau di safety box di bank, saudara bisa hitung berapa potong. Sapimu engkau bisa hitung berapa banyak ekor masih sisa. Tanahmu bisa Anda hitung masih berapa banyak bidang yang ada. Pakaian Anda bisa hitung ada berapa banyak potong di lemari pakaianmu. Tapi waktu yang sisa Anda tidak bisa hitung. Tinggal 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 tahun kah, 5 tahun, kita tidak bisa hitung. Karena itu, use your time, be careful and watching situation around you. Karena itu pergunakanlah waktumu dengan baik. Perhatikan keadaan yang sedang terjadi di sekitar. Minggu yang lalu Ibu Mesa punya suami, punya saudara bawa istri untuk kemo di rumah sakit. Dia yang sehat, dia yang kuat kokoh. Bawa istri ke rumah sakit untuk kemo. Setelah pulang dia tidur di Daring dekat asrama tentara sini. Kuning. Orang dikasih bangun, sebenarnya. Malam Ibu Mesa datang di rumah. Bapak John datang dulu kok. Bapak mau kasih masuk jenazah di peti karena pagi jam 6 mau bawa di ferry. Menuturkan dia lagi sehat, lagi kuat. Pakai itu saya bilang, uang Anda tahu berapa sisanya? Barang emas Anda tahu berapa banyak jumlahnya? Harta tanah, uang Anda tahu berapa banyak? Tapi waktu yang sisa Anda tidak tahu. Karena itu pergunakan dengan baik. Mari kita bangkit berdiri. Become stronger as a Christian. Jangan